Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Dapat pelajaran apa hari ini? Bahasa. Sudah belajar? Ya. Silakan belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya I Gusti Bagus Oka Diputra, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jember kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Program studi pendidikan profesi guru jurusan matematika dengan nomor induk mahasiswa 250211050502. Hari ini Selasa 5 Desember tahun 2023, saya melaksanakan praktek kegiatan mengajar kelas 7 dengan materi aritmatika sosial pada submateri harga jual, harga beli, untung, rugi, serta diskon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu, Om Santi 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 Om. Pada sana tangan jari. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik. Luar biasa baik ya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari nanti dapat membuahkan hasil yang terbaik seperti pada pertemuan kita sebelumnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, saya minta perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Widya. Sebelum kita mulai pelajaran, kayaknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Widya yang sudah memimpin doanya. Anak-anak, ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak hadir ya? Luar biasa, seperti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu kalian bisa atau dapat menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan harga jual, harga beli, untung, rugi, dan diskon. Baik, sebelum itu mari kita kerjakan dulu soal pretest. Saya ingin mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Saya pahami anak-anak? Bisa. Oke, seperti biasa silakan buka aplikasi quizesnya. Sudah Pak. Bentar. 54009 Pak. Silakan. Oke, sudah ada 3 orang yang masuk. Woi, cepat sekali ya.
Sudah semuanya? Belum. Ada yang belum? Ya, Pak. Ya, silakan cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kerjakan. Baca baik-baik soalnya. Saya beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Tidak usah terburu-buru. Waktunya lumayan lama, 5 menit. Karena hanya ada 5 soal. Waktunya masih 3 menit ya. Cukup mengejutkan ya, ada Widya. Oke, teman teman. Oke, terima kasih ya sudah sangat antusias sekali dalam mengikuti podcast tadi ya. Mudah-mudahan itu sebagai pengetahuan awal kalian mengenai apa yang kita pelajari untuk hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang saya ingin memberikan 3 buah pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, bagaimanakah metode atau cara kalian dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual atau permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan harga jual, harga beli, untung, rugi, dan juga diskon. Silakan. Konsep-konsep daripada perhitungan aritmatika sosial. Oke, silakan tepuk tangan kepada. Oke, jadi kita bisa menggunakan perhitungan dasar aritmatika ya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan harga jual, harga beli, untung, rugi, dan juga diskon. Ya, untuk yang kedua, bagaimanakah cara memanfaatkan aplikasi Quizzes untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Bagaimana cara menggunakannya? Silakan. Silakan, angkat tangan. Bagaimana cara menggunakan? Silakan, gerak. Masuk ke beranda game. Oke, luar biasa ya. Oke, bisa masuk ke beranda game ya. Jadi soal-soal itu bisa disajikan dalam bentuk game yang menarik seperti yang kita sudah lakukan tadi. Oke, membeli baju dengan diskon atau potongan harga ya. Oke, luar biasa. Ya, jadi inilah contoh sederhana yang berkaitan mungkin sering kalian temukan yang berkaitan dengan harga jual, harga beli, untung, rugi, dan juga diskon. Bisa dipahami ya? Oke, jadi adapun ya manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai harga jual, harga beli, untung, rugi, dan juga diskon. Itu yang pertama adalah kalian sebagai peserta didik bisa berdiskusi, berkolaborasi, ya secara berkelompok maupun kerja tim, ya untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual atau permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan harga jual, harga beli, untung, rugi, dan juga diskon. Kemudian yang kedua, kalian sebagai peserta didik dapat memanfaatkan aplikasi berbasis digital ya seperti Quizzes dan juga aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Wordwall, seperti Kahoot. Dan dulu kita juga pernah menggunakan Canva ya dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan harga jual, harga beli, untung, rugi, dan juga diskon. Kemudian yang terakhir, kalian sebagai peserta didik tadi kalian sudah mencontoh ya itu manfaat yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, sekarang seperti biasa, kita membagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang secara heterogen. Ya, silakan bagi kelompok. Saya kasih waktu 1 menit. Ya, silakan. Silakan bagi kelompoknya. Silakan. Harga jual, harga beli, untung, rugi, dan juga diskon. Ya, perhatikan. Perhatikan dengan teliti, dengan cermat apa yang saya sampaikan.
Baik anak-anak, misalkan saya ini sebagai pedagang tahu. Misalkan saya berkeliling dari Bajro ke mana? Ke Selemadap, Bajrosari sampai di rumahnya Rada. Rada di mana rumahnya? Antasari. Nah, saya keliling. Tahu, titit. Nah. Iya, saya dengan tahu. Saya biasanya bawa tahu itu 2 keranjang, satu kanan, satu kiri. Nah, saya dapat tahu itu di mana ya kira-kira? Apakah saya berdoa gitu memohon tahu? Oh, ada tahu. Enggak kan? Di mana saya dapat tahu itu? Ya saya beli. Belinya di mana? Dibelinya di pembuat tahu. Paham ya? Nah, setelah saya beli itu, ya dari pabrik tahu atau pembuat tahu, itulah yang dimaksud dengan apa? Harga beli. Ya, harga beli itu modal saya. Nah, kemudian tahu itu saya apakan? Ya, saya jual kembali. Tadi saya keliling ke rumahnya Rada, ke Bajrosari, ke rumahnya Kanaya. Ya, keliling ya, tahu, titit. Nah, itu kan. Akhirnya tahu itu terjual. Nah, hasil penjualan tahu itu disebut dengan harga jual. Benar kan? Nah setelah itu, saya akan beli tahu itu. Misalkan nih, saya beli tahunya itu 400.000, 200.000 di kiri, 200.000 di kanan. Dan, berarti 400.000 itu harga apa? Harga beli. Kemudian tahu itu saya jual kembali ke rumahnya. Si Rada borong beli 2 kresek. Kemudian Bang Ayu beli 1 kardus gitu bisa. Ya, karena dia agak gemuk ya. Agak bohai. Jadi dia belinya banyak, itu 2 ember gitu bisa. Ya ini contoh ya. Misalkan seperti itu ya. Misalkan ya. Akhirnya tahu itu habis. Nah, setelah saya hitung uangnya yang saya dapat, ternyata penjualan itu sebesar 500.000. Nah, kondisinya tersebut itu, kondisinya gimana itu saya? Untung. Ya, itulah yang dimaksud dengan keuntungan. Yang didapat dari mana? Ya, harga jual dikurangi harga beli. Nah, kalau kondisi saya tadi, berapa sih saya untung? 100.000. Luar biasa sekali. Nah, pada suatu kondisi saya itu bernasib malang gitu ya, sangat menyedihkan. Ya, musimnya lagi musim paceklik gitu ya. Gak ada yang beli tahu saya. Akhirnya karena takut busuk, jadi saya obral aja tahunya. Ya tetap aja kan yang beli 1 ember. Ya, kemudian Begos beli juga, habis juga sih. Tapi setelah saya jual murah, akhirnya setelah semuanya habis, saya hitung kembali uangnya. Oh, ternyata saya cuma dapat dari penjualan itu sebesar 250.000. Tapi modal saya 400.000. Kira-kira kondisi saya yang menyedihkan itu bagaimana sih? Ruginya itu sebesar berapa? Nah, rugi itu di mana sih saya dapat? Ya? Ya, kalau coba. Ya, harga beli dikurangi harga jual. Oke, gitu tuh. Siapa di sini yang suka beli baju nih, cewek-cewek itu terutama nih? Wah, pasti semua suka beli baju kan dong. Nah, ini cewek-cewek yang modis-modis ini pasti suka beli baju. Tapi biasanya kita mencari baju itu dengan harga yang paling murah. Nah, biasanya baju yang agar menarik itu penjualnya itu memberikan apa? Diskon. Diskon itu disebutkan apa? Potongan harga. Potongan harga. Bisa dipahami ya? Bisa. Untuk lebih memahami ini, silakan kalian simak video yang saya tampilkan.
di bahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang yang pertama harga beli, harga jual, untung rugi, kemudian persentase untung. Oke, ada banyak ini cakupan materinya. Nah, yang pertama ini fokus kita jadikan menjadi 3 bagian. Bagian pertama kita akan membahas tentang harga beli, harga jual, untung rugi, kemudian persentase untung dan rugi. Nah, kok sedikit Pak? Nah, sebetulnya memang sedikit, tapi nanti akan banyak variasi soalnya, sehingga walaupun ini cuma 2, ya cuma 2 ini, tapi nanti akan cukup banyak yang kita bahas. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, A, harga beli, harga jual, untung dan rugi. Silakan bisa dicatat hal-hal Suatu penting ya. penjualan akan dikatakan mendapatkan untung ya jika harga penjualan itu lebih banyak daripada harga pembelian. Maka harga jual ini harapannya lebih dari harga. Selanjutnya untuk mencari keuntungan itu pasti selisih dari harga jual dengan harga beli. Namanya selisih berarti kan dikurangi. Oke. Kemudian suatu penjualan itu dikatakan mendapatkan rugi atau mengalami kerugian jika itu harga beli dikurangi harga jual. Jadi di sini U itu untung, L itu rugi. Langsung kita ke contoh nomor 1 ya. Fatih ini membeli kaos seharga 100.000, kemudian dijual kembali dengan harga 120.000. Ribunya ternyata beda, kedua adalah 25%, nomor 1 20%. Kenapa kok beda? Karena HB-nya beda, karena harga belinya beda. Lagi harga belinya 100.000, yang ini harga belinya 80.000. Oke, pertanyaan sekali lagi untuk video. Tadi sudah dikuatkan ya penjelasan saya oleh video tadi yang saya sampaikan. Ya, nah sekarang anak-anak kita semuanya akan mengerjakan LKPD yang saya berikan. Ya, siap ya? Siap. Oke. Oke, nanti saya jelaskan. Ya. Pertama, silakan isi identitas kelompok dulu, mulai dari nama ya dan nama singkat aja, tapi isi nomor absennya ya. Sudah. Nanti pada lembar yang kedua, di sana ada bahan bacaan ya mengenai permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan harga jual, harga beli, untung, rugi, dan diskon. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian pada halaman ke-5 itu kalian bisa mulai mengerjakan pertanyaan-pertanyaan daripada yang ada di LKPD. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silakan kerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Nama sudah ya? Baik, baca dari sini. Tolong baca dengan baik ya. Bacanya dari sini. Ini permasalahannya ya. Ya, silakan baca. Mohon perhatiannya. Bagaimana cara membacanya ini? Membaca permasalahan yang ada itu dari yang pertama ya. Silakan perhatikan dulu. Dari yang pertama, kemudian dari sini kiri ke kanan, kemudian dari sini juga, kemudian ke sini, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan baca dengan baik. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk membaca itu. Ya. Iya, dari sini soalnya. Ini dari sini. Bisa dipahami ya? Silakan bisa menggunakan referensi yang berada di buku ya maupun melalui internet, silakan ya. Siap ya? Oke.
Oke, sudah ya. Silakan dibaca sambil dibaca. Kemudian kalian dalam satu kelompok silakan berbagi ide atau gagasan. Mungkin dari salah satu kelompok menemukan gagasan atau ide-ide mengenai permasalahan yang ada di LKPD mengenai penyelesaiannya. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Kalian boleh? Bisa ya? Oke, jadi silakan kalian brainstorming-nya. Bertukar ide, bertukar pikiran, ya. Pak. Kan bisa jadi. Oke. Ya silakan Kristina. Kan bisa jadi kita. Ya. Dan oke. Ya. Silakan baca dengan seksama ya. Itu bacaannya tidak sedikit ya. Tapi tolong dibaca dengan teliti. Setelah itu dibaca, silakan kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saya beri semangat dulu deh. Tepuk semangat. Ya, tolong dikerjakan dengan cermat ya. Nah, teliti, bahan bacaannya itu juga dibaca dengan teliti ya. Agar nanti LKPD-nya itu dapat dikerjakan dengan baik dan maksimal. Oke, dapat? Oke. Ya? Ya. Oke. Oke, silakan kerjakan dengan baik. Waktunya masih 15 menit. Ya. Kalian bisa cari di referensinya di internet. Ya. Oke, tetap semangat. Ya, Chris. Boleh. Boleh sekali. Ya, sumbernya bisa dari mana saja. Bisa dari internet, dari buku bacaan, dan lain sebagainya. Silakan. Ya, silakan dicari sesuai dengan pemahaman kalian. Di sana. Ya, nanti kita akan sama-sama menyimpulkannya. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, baik anak-anak.
setelah apa yang kita baca tadi, perhatikan. Setelah apa yang kita baca tadi mengenai permasalahan yang ada di KPD, kita bisa kaitkan atau rumuskan bahwa harga jual itu sama dengan apa? Harga jual itu sama dengan apa? Ya, harga penjualan itu adalah harga ya dari penjualan suatu barang. Kemudian harga pembelian itu apa? Ya, harga yang bagaimana? Harga pembeliannya? Ayo kelompok ada? Harga pembelian itu apa? Nilai yang diperoleh ketika membeli sebuah barang dan ini bisa diartikan sebagai modal. Ya, nilai atau harga dari pembelian suatu barang atau yang disebut dengan modal. Paham ya? Nah, kemudian kalau kondisinya untung itu bagaimana? Sesuai dengan bacaan tadi. Bagaimana kalau kita itu dikatakan untung? Bagaimana kita dikatakan untung? Bagaimana kita dikatakan untung? Ya, siapa tadi? Oke. Ya, harga penjualan lebih dari harga pembelian. Kalau rugi bagaimana? Hasil pengurangan antara harga beli dengan harga jual. Ya. Harga pengurangan antara harga beli dengan harga jual. Atau dengan kata lain, harga pembelian lebih tinggi daripada harga penjualan. Bisa dipahami ya? Oke, kalau di sekarang bagaimana? Oke, potongan harga atas nilai atau harga dari suatu barang. Baik, terima kasih ya. Semuanya sudah dapat merumuskannya dengan baik. Kemudian silakan tuliskan apa yang kalian dapat simpulkan itu pada LKPD. Kemudian saya ingin perwakilan dari kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil LKPD yang kalian sudah kerjakan. Kira-kira siapa yang mau presentasi? Yang saya lihat sudah siap itu semuanya sudah siap. Ya. Akan tetapi saya ingin siapa yang ingin menunjukkan diri untuk presentasi. Silakan. Oke, kita sekarang ke kelompoknya. Pertama terlebih dahulu. Silakan. Yang lain tolong perhatikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nama. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Komal Widya Kumalasari dari kelompok utama. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Rizkianti dari kelompok utama. Halo, perkenalkan, nama saya Ibu Warisma Putra dari kelompok utama. Oke. Baik, kami akan mempresentasikan tentang lembar kerja dari kelompok kami. Baik, saya akan membacakan harga beli dan harga jual. Harga beli adalah harga yang dibebankan kepada pembeli untuk mendapatkan suatu barang atau nilai yang diperoleh dari suatu barang. Rumus harga beli, harga jual dikurangi untung dan harga jual ditambah rugi. Harga jual adalah nilai yang tercermin dalam daftar harga. Harga eceran dan harga adalah nilai akhir yang diterima tidak berkenaan dan sekian. Oke, tepuk tangan dulu untuk ya, luar biasa sekali ya tadi penampilan dari kelompok utama. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman di kelompok lain terkait dengan presentasi yang sudah tadi dilakukan oleh kelompok utama. Silakan. Silakan. Kami akan memberikan apresiasi kepada kelompok Utama. 1, 2, 3. Bari we, bari oh, bari we. Wow, keren. Oke, silakan dari kelompok yang ada memberikan apresiasi ya. Oke, silakan. Harga beli adalah nilai yang diperoleh ketika membeli suatu barang dan ini bisa diartikan sebuah modal. Rumus harga beli adalah
suatu barang. Dan harga jual adalah harga yang diberikan dari penjual kepada pembeli. Harga Silakan perhatikan jual teman-teman. yang diberikan oleh penjual biasanya diperoleh dari harga beli ditambah dengan beli. Rumus harga jual adalah modal ditambah beli. Selanjutnya, untung dan rugi serta juga akan dibacakan oleh Nisha. 1.200.000. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli sama dengan 1.200.000 dikurang 800.000 sama dengan 400.000. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, teman-teman semua. Sudah ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, terima kasih sudah ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan LKPD yang kalian sudah buat, dan saya yakin kelompok yang lain juga sudah mengerjakannya dengan maksimal. Ya, nah sekarang kita akan simpulkan tentang pembelajaran yang kita sudah lakukan ya pada hari ini terkait dengan harga jual, harga beli, untung dan rugi. Pertama, apa yang kalian dapat sampaikan mengenai harga jual? Silakan. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan. Apa itu harga jual? Harga jual. Silakan. Kemudian bagaimana itu harga beli? Silakan. Kemudian bagaimana itu untung? Apa itu untung? Apa itu rugi? Dan apa itu diskon? Silakan. Ya, satu saja. Harga jual dulu. Harga jual apa itu harga jual? Silakan Farah. Nilai yang diperoleh ketika menjual sebuah barang. Ya, harga jual itu adalah nilai yang diperoleh ketika menjual sebuah barang. Harga yang diperoleh ketika menjual sebuah barang. Kemudian harga beli. Apa itu harga beli? Silakan. Silakan Kania. Nilai yang diperoleh ketika membeli sebuah barang dan ini bisa diartikan sebagai modal. Ya, jadi harga beli itu adalah nilai pembelian dari suatu barang atau harga pembelian dari suatu barang. Diskon adalah potongan nilai barang serta mengurangi perdagangan tersebut. Ya, potongan nilai atau harga dari suatu barang. Oke, semuanya sudah dapat menyimpulkan dengan baik. Aplaus bagi kita semua. Oke, untuk presentasi maupun pengerjaan LKPD dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, saya apresiasi sekali, yang luar biasa sekali bagaimana kalian antusias dalam mengerjakan LKPD. Kemudian bagaimana tadi ada perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik, dan juga tentunya semangat kalian tadi luar biasa sekali. Ulangan dong. Oke, saya tutup. Seperti biasa saya akan memberikan pekerjaan yang akan dikerjakan di rumah dan nanti akan dibahas pada kesempatan yang lain. Ya, silakan kerjakan BPM yang berkaitan tugas mandiri 2, ya, tugas mandiri 2 tentang harga jual, harga beli, untung dan rugi. Sebanyak 5 soal yang disajikannya. 5 soal ya? Ya, Pak. Oke, sebanyak 5 soal, silakan kerjakan dengan baik di rumah. Ya, silakan bisa berdiskusi, kerja kelompok, bisa juga dengan pertemuan secara daring. Ya, dengan teman-teman kelompoknya. Ya, silakan dengan cara sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Iya. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengetahui kemampuan kalian setelah pembelajaran ini kalian pelajari tadi. Ya, silakan kembali buka aplikasi apa? Silakan buka aplikasi Quizlet-nya.
5 menit. Oke, semuanya sudah selesai menjawab. Di sini ada Mira pertama, yang kedua Nanda, dan juga yang ketiga Utama. Oke, tepuk tangan buat mereka semua. Oke. Oke. Baik, anak-anak, sekarang untuk pertemuan berikutnya, ya, pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari masih tentang aritmatika sosial ya. Kita akan mempelajari tentang bunga tunggal dan juga pajak. Ya, mungkin kalian yang sudah menabung, nah pasti akan pernah mendengar yang namanya istilah bunga. Ya, dan juga mungkin kita sebagai warga negara, kewajiban kita itu adalah membayar taat membayar pajak. Terus kalian itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Silakan bisa cari referensi dari berbagai sumber, baik dari buku, ya buku yang ada di perpustakaan, silakan di internet, monggo di media sosial, silakan ya, dan juga sumber-sumber yang lain, ya di YouTube boleh. Ya, silakan dipelajari dan gunakan sumber-sumber yang ada. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, karena pembelajaran sudah berakhir, sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Ya. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak, terima kasih sudah ya belajar dengan baik pada hari ini dan juga sangat antusias ya dalam melakukan kegiatan. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Rahayu. Om Santi 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 Om. Baik, nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.